Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Iman Ningtyas MPD. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Signa Resti, lalu ada Vera Jelita, Ega Kristian, dan Cynthia Rizky. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai siswa berkebutuhan khusus. Selamat menyaksikan. Nah, pertama kita akan membahas yang namanya disabilitas. Disabilitas itu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Selanjutnya ada berkebutuhan khusus. Anak yang secara signifikan bermakna mengalami kelainan atau penyimpangan, bisa fisik, mental intelektual, atau sosial emosional, dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya, sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan yang khusus. Selanjutnya ada luar biasa. Anak-anak yang menunjukkan perilaku yang berbeda dari anak pada umumnya, bisa saja di bawah atau di atas kondisi normal. Untuk itu, program pendidikan spesial ditujukan. Rizky Dwi R akan menjelaskan tentang ragam anak berkebutuhan khusus. Jenis kebutuhan khusus sangat terkait dengan tingkat kesulitan yang dihadapi anak dalam mengikuti proses pembelajaran. Jenis kebutuhan ini dapat dilihat dari bidang yang mengalami penyimpangan dan dapat pula dilihat dari arah penyimpangannya. Menurut Mulyono Abdurrahman pada tahun 2000, kategori anak atau peserta didik dengan kelainan atau kebutuhan khusus berdasarkan jenis penyimpangannya dibuat untuk keperluan pembelajaran. Terdapat kategori yang anak berkebutuhan khusus yang dapat diidentifikasi, yaitu yang pertama tunanetra, anak dengan gangguan penglihatan. Tunanetra adalah gangguan daya penglihatan atau kehilangan kemampuan penglihatan berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian di mana fungsi penglihatannya mengalami penurunan, mulai dari derajat yang ringan sampai yang paling berat. Terdapat dua golongan dalam tunanetra, yaitu low vision, orang yang mengalami kesulitan untuk menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan penglihatan, namun masih dapat menyelesaikannya dengan menggunakan strategi pendukung penglihatan, melihat dari dekat, penggunaan alat bantu, dan juga modifikasi lingkungan sekitar. Lalu ada kebutaan, orang yang kehilangan kemampuan penglihatan atau hanya memiliki kemampuan untuk mengetahui adanya cahaya atau tidak. Selanjutnya tunarungu, anak dengan gangguan pendengaran. Tunarungu yaitu gangguan yang menghambat proses informasi bahasa melalui pendengaran, dengan maupun tanpa alat. Ketunarunguan dapat digolongkan dalam kurang dengar atau tuli. Selanjutnya ada tunagrahita, anak dengan retardasi mental atau keterbelakangan mental. Tunagrahita yaitu kondisi kelainan atau keterbelakangan mental atau tingkah laku akibat kecerdasan terganggu yang disebabkan oleh fungsi-fungsi kognitif yang sangat lemah. Dapat diartikan juga tunagrahita yaitu individu yang secara signifikan memiliki intelijensi di bawah intelijensi normal dengan skor IQ sama atau lebih rendah dari 70. Lalu ada anak dengan kelainan fisik yaitu tunadaksa. Tunadaksa merupakan gangguan fisik yang berkaitan dengan tulang, otot, sendi, dan sistem persarafan sehingga memerlukan pelayanan khusus. Salah satu contoh dari tunadaksa yaitu cerebral palsy atau kelumpuhan otak besar. Selanjutnya ada anak dengan gangguan komunikasi atau anak dengan hambatan berbicara dan berbahasa. Menurut IDEA, Individuals with Disabilities Education Act tahun 1997, gangguan ini mengacu pada gangguan komunikasi seperti gagap, gangguan artikulasi, gangguan bahasa, atau gangguan suara yang berdampak pada hasil pembelajaran seorang anak. Selanjutnya ada anak berkesulitan belajar spesifik. Anak berkesulitan belajar spesifik adalah anak yang mengalami kesulitan belajar karena adanya gangguan persepsi. Ada beberapa bentuk kesulitan belajar
anak, yaitu kesulitan di bidang matematika atau berhitung, diskalkulia, kesulitan membaca, disleksia, kesulitan berbahasa, dispasia, dan kesulitan menulis, disgrafia. Selanjutnya ada anak dengan gangguan spektrum autis. Anak dengan gangguan spektrum autis adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan yang dimanifestasikan dalam hambatan komunikasi verbal dan nonverbal, masalah pada interaksi sosial, gerakan yang berulang dan stereotip, sangat terganggu dengan perubahan dari suatu rutinitas, dan memberikan respon yang tidak sesuai terhadap perangsangan sensoris. Selanjutnya adalah mode pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu ada pendidikan segregasi. Penyelenggaraan pendidikan segregasi dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan untuk anak pada umumnya. Sistem pendidikan ini diselenggarakan karena adanya kekhawatiran atau keragaman terhadap kemampuan anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak normal. Selain itu, sistem pendidikan segregasi memerlukan layanan pendidikan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan khusus mereka. Selanjutnya, ada pendidikan terpadu atau integrasi. Sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak normal pada sekolah reguler, tetapi berada pada unit atau kelas yang berbeda. Meskipun siswa tersebut berada pada kelas khusus, jelas bahwa apabila kelas tersebut pada sekolah reguler memiliki peluang yang lebih besar untuk dapat berinteraksi dengan warga sekolah dibandingkan dengan sekolah khusus yang terpisah. Lalu ada pendidikan inklusi. Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam salah satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pada sekolah inklusif ini, setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi atau penyesuaian mulai dari kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, serta sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaiannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan pendidikan segregasi, pendidikan integrasi, dan pendidikan inklusi. Yang pertama dilihat dari dimensi kurikulum. Yang pertama, pada pendidikan segregasi, pada pendidikan ini kurikulumnya terpisah atau berbeda dari sekolah umum. Lalu pada pendidikan integrasi, kurikulumnya mengikuti kurikulum yang berlaku. Lalu pada pendidikan inklusi, kurikulumnya dirancang dan diajarkan sesuai dengan kebutuhan anak. Lalu yang kedua dilihat dari dimensi sistem pendidikannya. Pada pendidikan segregasi, pendidikan anak berkebutuhan khusus terpisah dari sekolah umum. Selanjutnya, pada pendidikan integrasi, pendidikan anak berkebutuhan khusus menjadi bagian dari sekolah umum. Lalu, pada pendidikan inklusi, sistem pendidikan anak berkebutuhan khusus berada dalam suatu sistem sekolah umum di mana sekolah tersebut dapat menjamin pendidikan dan akses bagi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus. Lalu yang ketiga dilihat dari dimensi tanggung jawabnya. Pada pendidikan segregasi, tanggung jawab berada pada masing-masing unit penyelenggara pendidikan tersebut. Pada pendidikan integrasi, tanggung jawab tergantung pada relasi dan kepedulian masing-masing guru. Lalu, pada pendidikan inklusi, guru wali kelas, guru bidang studi, serta guru pembimbing khusus bertanggung jawab penuh atas keberlangsungan proses belajar anak berkebutuhan khusus. Sekian dari kelompok kami. Apabila dari teman-teman ada yang kurang jelas atau kurang paham, dapat ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.